Oke, kembali lagi bersama di channel Jurnal Horor. Ya, bersama saya Heru kembali menemani Anda di channel Jurnal Horor, dan kali ini kita telah mendatangkan narasumber yang berbeda untuk menceritakan bisa dibilang pengalaman horor dan juga pengalaman mistisnya. Dan hari ini spesial kita kedatangan dukun muda. Ya, dukun muda. Ini bukan dukun muda yang lagi viral di sono, tapi ini dukun muda lokal. Ya, ada Mas Surya. Oke, Mas Surya. Ya. Tapi di sini kita panggilnya Ki, soalnya kan dukun kan ya. Ya, ada Ki Surya. Ya. Katanya Ki Surya pernah menangani sesuatu hal yang Oh iya. horor banget itu. Apa tuh? Iya, itu tentang memenangkan lurah, memperebutkan pulung. Pulung. Wow, Ya, pulung. Pulung. Ada yang tahu pulung? Nggak ada yang tahu ya? Hmm. Nah, kalau yang penasaran tentang pulung, jangan kemana-mana setelah bumper yang satu ini. Oke, langsung aja sama Ki Surya Surya. tadi ya. Oke. Ki Surya. Kecil-kecil udah dukun ya? Iya, nggak tahu ini. Kok bisa? Kok bisa? Iya, jadi dulu sebenarnya bisa dibilang tuh dari kecil. Nah, itu tuh suka lihat film horor. Oke. Nah, karena kan mungkin waktu itu masih mikirnya cuma imajinasi. Setiap pulang tuh kayak ngelihat hal-hal kayak ya barang kayak gitulah. Jadi ketika saya bilang ke orang tua tuh kayak alah cuma halusinasi. Nah, itu terus berlanjut sampai puncaknya itu di kelas 7 SMP, kelas 1 SMP berarti. Oke. Ya, di situ mulai banyak banget hal-hal mistis yang nggak seharusnya ada. Jadi kayak sampai 40 hari berturut-turut setiap hari kesurupan saya, Mas. Wow. Iya, 40 hari 40 setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke. Sampai pernah lumpuh, sampai beberapa hari lumpuh, lupa ingatan juga, sampai percobaan bunuh diri juga pernah dulu. Oke, sebelum ke cerita kesurupannya tadi, nah, kalau silsilah keluarganya mungkin ada nggak yang dari dukun gitu? Bapaknya mungkin, Ya, kakeknya? mungkin kalau dari mbahnya dari bapak sih. Kalau Mbahnya dari bapak. iya, mbah dari bapak. Tapi kalau dari ibu itu nggak ada, dari bapak, karena bapak itu dari mbah kakek itu dari Sunda, dari Bogor. Nah, dari situ silsilahnya rata-rata orang bisa semua, Mas. Oke. Iya. Jadi itu nurun dari mbahnya tadi ya? Mungkin juga bisa jadi. Oke. Nah, Iya. itu tadi. Nah, kita balik lagi ke kesurupannya tadi 40 hari. Wow, itu tiap hari 40 hari. Iya, sampai lupa ingatan, sampai saking seringnya tuh orang tua aja nggak inget. Jadi cuman di sana tuh cuman ada ruangan gelap dan ya bener-bener kayak mimpi, bingung. Pokoknya bingung itu rasanya. Itu terjadi di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Terus apa yang dilakukan di 40 hari kesurupan itu? Sama orang tua mungkin? Ya dulu sama orang tua kan karena bingung ya. Jadi ke beberapa pondok lah minta air biar benar-benar ditutup, dan beberapa orang pintar juga minta buat ditutup dan sama aja, jadi nggak bisa ditutup. Emang dari mereka juga bilang nggak bisa ditutup. Terus akhirnya bisa sembuh atau gimana? Nggak sembuh sih, Mas. Nggak sembuh. Lebih ke adaptasi sih. Jadi Oke. jadi pernah itu di momen kelas 8 lah, itu kayak ibaratnya menyesal banget, kok kenapa dikasih kayak gini gitu loh. Buat apa gitu, nggak ada faedahnya lah mikirnya waktu itu. Dan suatu ketika ada orang, ya saudara sendirilah, coba-coba minta tolong mungkin, dan alhamdulillah berhasil. Dan terus dibilang lagi ke temennya, coba iki loh karo Surya menawa bisa, siapa tahu sembuh. Nah, dari situ, dari satu orang itu yang orang luar, alhamdulillah lancar, karena orang itu bilang sudah dimintain ke beberapa orang nggak bisa, dan alhamdulillah jodohnya pas saya bisa. Nah, setelah itu baru rame. Bentar. Maksudnya itu tadi pas udah kamu kan kesurupan. Terus kenapa tiba-tiba ada orang yang minta berobat ya? Kalau bisa. Iya, mikirnya kayak kok bocah iki cek urip ngono lah penak ngomong, Mas. Oke. Biasanya kan bablas dibawa sama yang di dalam kan, Mas, biasanya. Nah, itu. Nah, mungkin awalnya itu ya mungkin kali kamu jadi
dukun gitu Iya, atau orang bisa lah. orang Iya, bisa orang ya? bisa lah. Jadi karena kesurupan 40 hari nggak sembuh-sembuh, Iya. terus ya balik dengan sendirinya nggak sih? Iya, jadi kayak seakan-akan tuh malah sempat kan karena waktu mungkin kelas 9 waktu itu sudah mulai adaptasi kan. Saking penasarannya, yang pernah masuk ke badan tuh tak tanyakan kayak ngapain dulu di sini gitu lah. Oke. Ngapain di sini? Ternyata ada suatu hal yang agak nggak enak juga didengar karena mereka bilang aku ngenteni kowe mati tajumu sumsumu. Ngono Mas. Apa itu artinya? Sumsum, diambil sumsum tulang belakang karena kan kalau kata orang pernah dengar sumsum wangi gitu nggak sih Mas? Belum. Kayak weton sumsumnya wangi, iki darahnya wangi. Kalau tulang sumsum tahu. Iya, kayak weton sing wangi kan wonten to ngene Mas. Beberapa hari. Nah, salah satu pas tak lihat ternyata ada di situ hari lahir saya dan terus saya tanya kan lo, nyapa kok pengen ngono kuwi? Katanya biar tambah mereka-mereka yang ibaratnya masih di dalam kelas. Kan dalam hantu itu kan ada kelasannya kan Mas, kayak masih budak kayak cuman disuruh kono rono lah. Ada yang udah di atas kayak sampai bisa bikin orang meninggal atau bisa mewujudkan. Ada tingkatannya semua itu. Saya nggak tahu soalnya. Iya, jadi kalau misalnya mereka dapat hal yang ibaratnya bisa langsung meningkatkan dia ke tingkat atas tanpa dia tirakat, hantu kan juga butuh tirakat itu. Ya dia kan ibaratnya kayak jackpot, dapat lumayan ki cek cah cilik di PA ya lah mikirnya ngono biyen Mas. Jujur ya nggak tahu sih. Iya. Nah, terus kenapa kok jadi kayak dukunnya ini keterusan gitu? Iya nggak tahu ya, orang-orang juga pernah sebenarnya kayak nggak nolak sih, kayak kan di tempat juga ada kayak mudin orang-orang yang ibaratnya bisa neng mbah kae ngono Mas kulo. Iya. Kan cek cilik lah yang Iya, ngomong. Kayak ternyata orang-orang tersebut udah ke situ dan ya namanya nggak cocok. Jadi kan kalau nggak cocok juga susah Mas. Dan ada beberapa orang juga kayak tiba-tiba datang ajeng metuki Mbah Surya ki pundi nggih Mas. Lah kula nggih bingung, Nggih Surya kula maksudnya ngenten niku kan Mas. Dadi oh jenengan to Mas, ngapunten kula kira pun sepuh. Lagi niku. Jadi ya orang-orang yang belum tahu cuman dapat kabar angin, ya pertamanya percaya nggak percaya juga sih. Kaget sih Mbah Surya datang-datang ya kayak gitu loh. Oke, nah berarti dukun udah berapa tahun ya? Dari kelas 7 ya mungkin udah. Mungkin kelas 8 lah, kelas 8 mulai itunya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7. 7 berarti nggih, 7. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau dukun itu bayaran berapa sih? Kalau bayaran itu lebih ke ini sih Mas. Mikirnya kalau orang sakit atau semisal ada masalah yang ibaratnya dia nggak minta kayak dari Allah lah kayak sakit kayak gitu kan Mas. Itu mungkin seikhlasnya sih. Ya patutnya lah gitu. Tapi kalau kayak kita mager rumah, terus ibaratnya mager rumah ngelindungin rumah atau mager tubuh, nah itu kan beda. Itu udah beda. Jadi bisa dibilang ya minimal rokok 1 lah gitu. Oke. Rokok 1 ya 20.000 lah ya. Iyalah. Nah, kita bukan langsung sih, kita ke yang horor-horornya. Iya. Pengalamannya nih, pernah ngalamin apa tadi? Tadi sempat spill pulung-pulung tadi. Iya, pulung-pulung. Jadi itu di mana sih awalnya? Awalnya itu dulu sebenarnya di Kapan itu? Itu 2023 kayaknya. Oh, baru dong. Baru, tapi sebelumnya juga pernah nanganin sama dan itu di desa saya sendiri itu. Jadi waktu saya kelas 11 itu diajak tolong sama Pak Le, ya iki pertamanya ditanya, ini yang menang sopo ngono. Kan kelihatan kan nanti. Yang menang iki ketok tapi ya namanya orang menang nggak menang kan yang penting dapat mahkotanya itu kan, yang bikin awet jabatannya. Iya, jadi ketok iki yang menang Pak. Lah, setelah seminggu saya dari pondok itu diajak pulang. Nah, itu buat pemilihan kepala desa di desa saya dan alhamdulillah kena jadi. Jadi setelah itu dari teman saya yang di Lampung itu bilang, "Sur kowe mbiyen pernah menangne to?" "Iya, iki Pak Lekku enek menawa gelem." Nah, ternyata Pak Leknya dia juga setuju dan dari lantaran dia saya ke sana. Oh, oke, itu langsung ke Lampung. Iya. Kamu langsung ke Lampung ke sana? Langsung ke sana sendiri ya. Terus? Ya terus Di sana ngapain?
Ya waktu di sana itu pertamanya itu ya enak-enak aja, kayak mikirnya wes iki lumayan, iki liburan sekalian lah, kan habis lebaran waktu itu. Sana sampai, nah pertama kan saya ditaruh di tempat rumah teman saya. Mikir saya ya desanya di situ karena ya lumayan rame dan tenang, nggak yang saya pikirkan yang sebelumnya kan pasti disambut kayak barang-barang kayak gitu kan mas, nggak jelas kayak gitu buat magerin daerah. Ternyata bukan, jadi masih setengah jam atau sekitar masih 10 kilo dari rumah teman itu. Setelah masuk saya lihat melewatin hutan. Nah di hutan itu jadi desanya kayak terpencil di lingkarin hutan karet itu mas. Nah masuk desa situ, mau masuk itu udah rasanya kayak enak-enak nggak enak lah pokok. Setelah tak lihat, nah ternyata memang udah dipagerin dari awal. Yang magerin siapa? Dari dukun pihak sebelah, karena kan biasanya kalau kayak gitu hamin sebulan udah siap-siap. Jadi sensornya dia tahu kalau oh iki enek wong sing arep teko. Sensornya kelihatan. Nah setelah itu ya mungkin waktu pertama kan belum bisa dianggap kerja lah, jadi masih stok neng koeng ngono maksudnya. Nanti aja kalau udah mulai. Waktu di sana di tempat disambut segala macam. Nah yang saya agak takutkan juga ternyata istri dari salah satu yang saya pilih itu lagi hamil tua. Kan takut juga karena kalau saya mau kasih energi gede buat daerah situ takutnya terkontaminasi, kan jadinya kandungannya nggak baik juga. Jadi kayak bener harus pelan-pelan dan kayak ibaratnya tuh narik benang pelan-pelan lah. Jadi kalau mau brutal kayak ibaratnya langsung des nggak bisa karena kenapa ngarahnya ke yang hamil itu tadi? Ya karena ibaratnya kalau misalnya nanti perebutan pulung itu masih lama itu udah mikir duluan saya mikirnya gitu. Karena mikir saya kalau misalnya nanti nggak disiasati dari awal itu diamankan dulu, waktu nanti perebutan pulung itu ribet mas. Karena bisa dibilang nanti milih dua antara masukin pulungnya itu ke tempat yang mau jadi lurah atau mau nanganin jaga istrinya itu. Jadi dari awal udah disiapin buat jaga-jaga. Benar-benar. Ini tadi ngomongin pulung itu apa sebenarnya? Boleh dijelasin? Oh iya, pulung itu gimana ya? Mungkin kalau kita lihat kayak bintang jatuh tapi nggak bintang. Bintang jatuh. Iya kayak bintang jatuh, kayak bola lampu lah enaknya ngomong itu. Bola lampu. Bukan banaspati gitu. Bukan. Banaspati itu api kan dia. Warna banaspati itu kan mungkin warnanya nggak merah, hijau, biru. Kalau itu nggak putih. Jadi pulung itu bisa dibilang mahkotanya pemimpin lah enaknya ngomong. Itu kayak bintang jatuh, terus kemana? Arah kemana? Waktu misalnya pemilihan misalnya besok ya. Itu mungkin jam 6 mulai gelap itu kan udah dihitung hari besok. Itu udah mulai di atas desa dia. Itu ngapain? Muter-muter? Iya muter-muter nyari tempat, walaupun misal ada 3 kandidat yang jadi nomor 1 dia mau turun ke 1 nggak bisa karena rebutan, pulung itu semua rebutan. Rebutan. Jadi walaupun semisalnya yang memang asli rezeki dari Allah ya bukannya kita ngelangkain rezeki dari Allah ya, tapi ya alhamdulillah yang saya pilih itu jelalah yang memang di situ pulungnya aslinya. Jadi waktu ini sebelum kita ambil pulung ya ini ya. Kan pulung tadi itulah ini mahkota lah enaknya lah mahkota. Jadi sebelum ambil pulung itu ya bisa dibilang kan biar semuanya bisa dinetralisir, saya pagerin semua desanya itu dipagerin. Sama ya ada beberapa teman makhluk halus lah, teman lah enaknya ngomong buat magerin itu. Jadi biar kalau misalnya ada apa-apa kita menang, karena dari sana itu nggak enak banget mas. Jadi ibaratnya satu dukun selesai datang lagi mobil. Jadi banyak mobil datang, saya tanya iki sapa iki kok ramai moroh neng arah salah satu kandidat. Iku dukune. Aku mikir, nah setelah itu langsung dibilangin sama yang lurah, Mas Surya, awakmu yo pokok yo tetap ngati-ngati ke. Wis menang gak menang iku wis rezekine, penting awake berusaha. Mergane saya minta tolong sama Mas Surya 1 doang. Nah aku mikir kayak iki apa ora digolekne sitokne, ngono mikirku. Lah yo pertempuran dukun gitu. Iya mikirnya kayak ya Solo loh. Solo Musuking lo sendiri lah yang mikirnya gitu juga. Dan kan alhamdulillah ada, ya bisa dibilang alhamdulillah sih, ada beberapa teman yang bisa dibilang pernah lihat anime nggak mas? Anime?
Jujutsu Kaisen tahu? Enggak. Aduh, nggak tahu. Pokok bisa dibilang kalau di anime itu salah satu tingkat khusus lah, tingkat atas lah yang mungkin ada. Ya sebenarnya nggak banyak, cuma 2 sih, cuma 2 atau 3 itu. Jadi bisa ya salah satunya mungkin yang di Sarangan itu naganya dibawa ke sana kan bisa juga nanti. Bisa. Jadi karena sebenarnya nggak bisa karena ngelewatin laut. Tapi kita cari jalan bisa. Karena sempat kenal juga sama Nyi Roro Kidul kan sempat gitu ya? deket juga. Iya. Berarti kalau dipindahin ke Ngebel juga bisa dong? Nggak bisa, Ngebel ada lagi itu. Nggak bisa. Di sana ada apa? Di Ngebel ada apa? Ngebel apa itu namanya? Kelinting apa namanya? Baru Kelinting. Iya, baru Kelinting. Oh. Itu lebih Itu? lebih tinggi lagi dari Sarangan itu. Levelnya masih di atas Sarangan. Bisa. Ya kalau misalnya kita nggak deket sama itu, kalau deket ya bisa aja minta tolong. Iya, siapa tahu ya. Iya. Nah, Ya, terus mungkin itu terus ya apa namanya? Mungkin 2 hari sebelum perebutan Pulung lah ini. Itu tuh di rumah yang saya takut-takutan tuh terjadi. Jadi di rumah kandidat yang istrinya hamil, di belakang rumahnya itu pertama dikira orang jalan. Ternyata banyak ular di situ. Banyak ular. Iya, ular hitam, nggak ular kayak bayangan tapi ular. Jadi waktu dicolok itu ya kayak bayangan, nggak punya mata, nggak punya apa-apa. Setelah itu mau dibasmi juga nggak berani karena ada orang hamil kan nggak boleh kan matiin hewan. Nah jadi diusir mereka itu lewat suket-suketan hilang. Jadi ularnya langsung hilang. Dan dari itu juga memang udah kelihatan sih pasti memang dari barang yang sana. Kiriman lah enaknya ngomong. Terus apa namanya? Itu kan H-2 lah waktu H-1. H-1 itu sebenarnya dari mereka udah mikir kalau misalnya kita masukin sosok hantu pasti nggak bisa karena memang dari awal udah dibersihkan terus setiap hari. Jadi mereka kayak nyuruh orang itu kayak dihipnotis entah dimasukin barang apa itu orang. Jadi padahal untuk masuk ke kamar istrinya itu tuh ngelewatin banyak orang kan mas. Nah si kakek itu tiba-tiba udah di depan kamar mau masuk kamarnya. Nah untung aja salah satu ibu-ibu wih sopo langsung dipanggil. Saya aja sampai nggak ngeh kalau dia ada, nggak ngeh gitu kayak benar-benar nggak kedetek lah karena kan orang kan mikirnya. Dan saya bukan orang situ, mikirnya saudaranya dia gitu. Tiba-tiba dipanggil orang itu baru ketawanya pas udah mau buka pintu. Dia juga bawa kayak barang-barang yang gak harusnya dia pegang lah enaknya ngomong. Terus diambil dan ternyata memang ya dari sana juga kayak dikirim orang itu karena kalau misalnya kirim dari barang halus nggak sampai. Jadi itu real orang gitu. Oh, real orang iya. Nah setelah itu orang tua gitu. Orang tua. Jadi ya saya mikirnya ya paling saudaranya karena saya bukan orang situ kan. Terus itu selesai, orang itu dibersihkan, diambil barang-barang yang ibaratnya buat nyelakainya itu. Terus tiba di hari finalnya ambil Pulung itu. Jadi iya itu Maghrib itu udah mulai ada kayak lampu sokle itu atas terbang. Ya saya mikirnya kan udah dibilangin sama salah satu orang, Sur, ojo nyantai wae. Kan saya kan ibaratnya cuman ngerokok ngopi nggak terlalu kayak serius gitu loh. Sampai orang-orang sampai salah satu tim suksesnya lah bilang, Sur, ojo nyantai wae to, iki wis mulai loh, wis miber. Nah saya bilangnya ya wis lah apa jenenge urung jam 3 lah. Kok lah wis jam 3 lah urung jam 3 cek aman. Terus terbang itu masih dipantau, nggak sampai diambil, cuma dilihat aja mau kemana itu arahnya. Terus setelah itu datang lagi satu mobil, itu mungkin salah satu dukun yang dukun lagi yang agak ruwet sih, Jadi dia kayak bawa kodam lah enaknya ngomong. Tepat di jam 12 malam itu, mungkin kodamnya kalau bisa dibilang kayak keras sakti gitu loh mas modelnya. Wow. Kayak keras sakti besar gitu kalau diimajinasikan lah. Okay. Di atas rumah. Nah itu tuh buat ngambil itunya, ngambil pulungnya. Iya. Nah karena kan tahu kan, oh iki wis beda karo sing liyane. Jadi ya saya juga manggil salah satu teman. Iki ibaratnya pengen ngomong panganan iki. Jadi selama hampir berapa menit ya? 10 menit atau 15 menit semua hewan di
di apa namanya, di satu desa itu bunyi semua, dari kambing, ayam, bebek semua bunyi, nggak ada yang itu. Karena apa? Karena benturan itu yang sangat kuat juga. Jadi ya mungkin nggak sampai bikin orang kesurupan sih, tapi hewan-hewan di sana semuanya ketakutan dan berontak selama beberapa menit itu, Mas. Kalau temanmu apa bentuknya apa? Singa. Oh, singa. Iya, bentuknya singa. Iya, singa sama monyet. Okay. Ketika itu kan apa namanya, tempur gini, monyetnya kena kemakan, selesai. Nah, pulungnya masih aman, belum saya ambil, itu masih jam 12 kalau nggak jam 11. Terus saking malamnya apa namanya, jam berapa ya, jam 2-an kayaknya, itu udah mulai jam 2. Itu bentar ya, saya anu dulu. Itu ritualnya ngapain sih kamu biasanya? Kan kalau kita lihat dukun-dukun itu pasti bawa kembang, terus bawa menyan, terus apa itu, dupa gitu nggak sih? Iya nggak sih? Harusnya gitu. Makanya kadang waktu di sana tuh dibilangin sama orangnya, Sur, kau pengen syarat apa? Rokok Suryai Mas loro. Apa palingnya cuman iseng rodokku ya tuku bodrek lah, karena kan nggak tidur 2 hari di sana. Iya, biar nggak tidur. Biar nggak tidur 2 hari, karena H-2 kan udah kayak gitu istrinya kena itu kan. Jadi nggak tidur. Jadi ya mungkin nggak minta kayak kembang segala macam, nggak, karena saya cuman main, gimana ya ngomongnya ya, kayak iya ya ngomongnya ya. Apa lo? Enggak kayak ini loh. Bisa dibilang kayak ngerogoh sukmo tapi gak ngerogoh sukmo. Jadi bisa dibilang kayak bagian dari tubuh saya ini kan bisa dibelah kan. Nah, separohnya itu nanti dia yang ngawasin dan manggil-manggil beberapa hewan-hewan itu. Dan saya kan ada teman ibaratnya deket sama Nyi Roro Kidul kan, walaupun saya nggak manggil beliau karena kan ya kelasnya beda udah. Jadi kan bisa manggil kan? Ya nggak apa-apa kan? Langsung harusnya loh. Ya bihi malah enak. Harus iya gitu enak, tapi Nyi Roro Kidul itu gimana ya? Nggak bisa langsung kita pengen hari ini ya, jadwalnya padat juga. Jadwalnya padat, nggak bisa. Ya benar juga sih ya. Iya, karena kan apa, mungkin ya di Indonesia ini siapa yang nggak kenal beliau kan, ibaratnya diundang kemana-mana lah. Berarti hampir kayak artis itu ya. Iya, sama aja. Nyi Roro gitu. Iya. Jadi juga make sense. Jadi apa namanya, kita ngundang salah satu senopatinya. Karena kan mungkin kalau yang kita lihat kata orang, saya ngundang Nyi Roro Kidul, aslinya kan itu bisa dibilang salah satu dayang-dayangnya beliau. Kalau misalnya kita undang langsung teko langsung, ya itu bisa dibilang hanya beberapa orang yang bisa. Mungkin membutuhkan waktu sampai beberapa minggu. Dan waktu itu dipinjemin salah satu senopatinya yang dulu pernah saya minta tolong di pemilihan lurah waktu di desa saya juga. Ya jadi di situ kan kayak berupa ya orang kerajaan tapi besar gitulah. Ya jadi nggak pakai ritual. Jadi ya ketika ular sarangan itu dia muterin desa, jadi dari pucuk desa diputerin. Kalau semisalnya nggak sampai, dia muntahin ular-ular kecil. Tapi bukan ular-ular yang tadi loh, beda lagi. Ular-ular kecil buat bikin kayak kubah. Nah, terus singanya kan ada 5 kan, punya teman singa 5, kayak kembar lah beliau itu. Kembar, yang satu yang paling tua di dalam lingkaran buat jagain ibaratnya yang orang yang minta tolong itulah. Yang 4 buat matiin kayak makhluk-makhluk halus, soalnya datang terus mereka, walaupun gak bisa masuk datang terus. Soalnya ada sekitar berapa dukun? 11 kayaknya. 11 dukun waktu itu. 11 dukun, jadi dari Banyuwangi, Palembang, dari macam-macam lah itu, dari Jawa Tengah, Jawa Barat ada semua. Itu yang 11 yang lawannya? Yang lawannya itu. Jadi dari luar itu ibaratnya sampai yang 4 singa di luar itu loh, yang harusnya bulu singa warnanya kan emas keemasan kan, merah semua, merah hitam warnanya, saking banyaknya darah di situ. Jadi ya kalau ritual, kalau sampai bikin apa namanya kembang-kembangan nggak perlu. Mungkin ya waktu setelahnya itu saya kasih beberapa kayak sajen ingkung lah, karena kan di situ bukan di Jawa. Mungkin kalau di Jawa nggak saya kasih apa-apa mereka, karena kan buat pindah ke pulau lain melewati laut kan agak susah kan, jadi ya sebagai imbalannya dikasih ingkung itu. Terus akhirnya itu selesai,
dimakan yang kerahnya tadi itu dimakan. Nah, waktu ambil pulung kayak bisa dibilang gimana ya? Kan dukun-dukunnya itu kan di dalam semua kan. Walaupun yang di luar nggak bisa masuk, tapi di dalam juga ada. Iya. Kayak mau ngambil itu tuh bisa dibilang kayak tangan tuh berat banget karena dipegangin terus. Bahkan sampai finalnya itu kan kalau semisal pulung udah sampai di tubuh kandidat sampai adzan subuh, itu udah nggak bisa keluar. Jadi udah paten di situ. Nah, itu sampai apa namanya? Ya mungkin 15 menit sebelum azan lah. Itu tuh keluar terus, walaupun saya masukin keluar karena tarik-tarikan dari sana juga, dari kami juga tarik-tarikan, tarik terus finalnya tuh ditarik, langsung saya kunci kandidatnya itu selesai, udah langsung kunci di situ dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Soalnya kalau kalah pasti nggak pulang. Iya, nggak boleh pulang kalau kalah, nggak boleh pulang. Gak tahu deh. Iya, bener nggak boleh pulang, bener nggak boleh pulang kalau kalah. Ya soalnya mereka gini, apa ibaratnya ya gimana ya? Kalau udah ada kemauan, kalau bisa iya. Saya ditanyain terus Mas kayak kamu yakin bisa menangin nggak? Ibaratnya tanya terus kan. Iya. Dan mungkin dari ya namanya juga yang nanyain kan ibaratnya mafia kan, dan saya kan ibaratnya masih anak kecil lah di situ. Ya agak kena mental juga, kok kenan pora. Tapi alhamdulillah dari kandidatnya selalu bilang, Mas Surya jangan terlalu takut, gak usah dihiraukan lah, itu penting dikerjain semaksimalnya lah. Semaksimalnya, aslinya mungkin ya mikir kayak gitu juga beliau. Saya itu. Terus ya setelah itu menang, sebenarnya nggak sampai situ juga sih, karena setelah itu menang juga ada beberapa kejadian. Masih ada kejadian kayak ibaratnya disamperin barang-barang halus seperti apa ya, kayak bisa dibilang anjing jadi-jadian gitu loh Mas. Jadi setelah selesai besoknya kan saya udah nggak di rumah situ kan, karena buat mengantisipasi takut ya gitulah digituin. Nah jadi langsung dipindah tempat. Nah di rumah situ kayak ada beberapa kayak anjing jadi-jadian, jadi gonggong di rumah situ. Karena belum sempat magerin, karena kan ya habis itu kayak benar-benar habis tenaga lah. Habis terus belum sempat magerin. Karena dari sana juga ibaratnya belum terima kalau kalah. Dan apa namanya. Jadi ya sebisanya lah, cuman dibersihin sebentar. Terus seminggu dulu di situ karena biar benar-benar bisa magerin keluarganya beliau, karena dari kasus sebelumnya ya. Kan ibaratnya bisa dibilang lawannya itu tuh dinasti. Lawan dinasti. Jadi dulu pernah ada yang menang lawan atasnya sebelumnya dia inilah. Sebelumnya lawannya dia ini itu jabat seminggu ninggal. Nah karena musuhnya dinasti mungkin mikirnya aku loh wis neng kene suwi, masuk ke gusur kepemimpinanku ngono ibaratnya. Susah sih kalau dinasti. Iya, gitu makanya politik gitu ya itu. Tahu gitu. Ya gak usah. Bahaya. Ya makanya itu sampai ibaratnya dibela-belain bahwa banyak dukun kan ibaratnya dia harus menang. Ya itu. Ya, mungkin itu sih. Akhirnya berhasil, terus itu masih seminggu atau masih seminggu di situ, karena buat sampai lahiran dulu, anaknya lahiran diawasi, setelah lahiran selesai terus kasih beberapa barang-barang ibaratnya buat diisi lah, cincinnya diisi lah, mungkin buat melindungi keluarganya dia juga, karena masih panas juga kan di sana, karena kan belum sampai pelantikan. Baru seminggu itu pagerin rumahnya, semua dipagerin, terus anaknya juga dikasih pegangan biar semua nyaman. Nah setelah itu pulang. Dan sebenarnya sampai rumah juga belum selesai sih itu. Kenapa lagi? Karena sampai rumah tuh 2 kali dikirim ular saya. Ke rumah? Iya di rumah. Sini. Iya, kayak ibaratnya tuh selama ini saya kalau misalnya nanganin orang kayak di Jawa lah kadang. Misalnya kalau dukun Jawa tuh bukan ini sih, kayak ibaratnya gimana ya? Ya masalah selesai, ibu kayak saya lah juga lah, masalah selesai ya udah selesai. Tapi kalau di sana tuh enggak, totalitas banget. Kayak ibaratnya bayaran tuh enggak seberapa penting, harga diri buat menangin itu loh Mas. Nah jadi saya sampai berapa hari, 2 hari kayaknya itu, tiba-tiba di kamar ada ular. Nah itu padahal kamar saya itu ibaratnya bisa dibilang bener-bener kedap, nggak ada tempat
bolongan pun nggak ada. Oke. Iya, tadi ada ular masuk di kamar padahal kan kedap kan itu. Setelah itu emang ularnya kayak nggak punya mata dia, cuman bayangan sama kayak sebelumnya. Saya ambil dibuang itu ya sama, lewat suket-suketan hilang. Terus yang seminggu kemudian kan kayak rasanya kayak nggak enak kan saya ibaratnya. Karena rumah kan nggak dipagerin kayak ibaratnya arep masuk ya masuk ngono. Biasanya kan temen lah ibaratnya. Jadi kayak mikir iki kayak nek barang elek teko. Jadi dipagerin, tiba-tiba di kandang, karena kandang itu kan bukan bagian dari rumah kan itu. Di sana ada ular nyantol di apa? Atas kandang gitu loh. Di atap ya atau di mana? Ini kayak kan masih kayak bambu-bambu gitu kan, kandang kecil gitu kan. Pilar-pilar gitu. Iya, di situ. Itu padahal waktu maghrib, sebelum maghrib 5 menit kayaknya. Dari belakang juga habis ngeliat ayam, terus 5 menit setelahnya itu Pak Lek mau lewat tiba-tiba ada ular di situ. Dan ular itu aja sampai ibaratnya kok bisa sampai itu secepat itu loh. Padahal sebelumnya nggak ada. Waktu itu diambil, dibuang di kali aja itu kena batu kayak langsung jadi kantong kosong, hilang juga. Ya mungkin dari situ udah selesai kasusnya. Udah selesai. Iya. Boleh di-spill? Apanya? Bayarnya dapat berapa? Duh. Gak apa-apa. Ya kalau rahasia. Rahasia. Berapa? Ya. Ya udah. Ya wis ya lah pokoknya aku lah. Gak enak. Gak enak, oke. Iya. Yaudah. Oke, nah itu dia sedikit cerita dari Ki Surya ya tentang perjalanan karir menjadi dukun muda. Udah sampai lampu loh ya ternyata. Tapi itu mungkin salah satunya aja ya. Iya, salah satunya. Masih banyak ya cerita-ceritanya. Iya, masih banyak. Nah, mungkin kalau kalian penasaran dengan cerita dari Ki Surya, nanti bisa kita undang lagi di next episode ya. Oke. Siap. Oke, dan terima kasih untuk Ki Surya. Udah mampir berbagi cerita pengalaman horor atau mistisnya. Dan kalau kalian pengen ngundang Ki Surya sebagai dukun bisa hubungi Jurnal Horor ya, atau email yang ada di deskripsi. Via online iso, via online. Penting bagi di iya gampang itu. Dan kalau gitu terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat yang punya cerita boleh komen di kolom komentar, nanti siapa tahu mau diundang ke sini. Saya Heru pamit. Surya. Ki Surya. Iya, Ki Surya. Sampai ketemu di video selanjutnya Jurnal Horor.